Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk e-kinerja ya. Dan pada video kali ini saya akan coba untuk login sebagai pegawai yang levelnya adalah atasan ya. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya, di mana username merupakan NIK kita ya. Di sini saya coba inputkan 222, kemudian passwordnya juga 222. Lalu di sini silakan Bapak Ibu pilih pegawai ya. Silakan sign in atau login. Jika username dan password Bapak Ibu benar, maka di sini akan tampil halaman utama ya. Nah, di sini ada dashboard, ini sama seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, dimana di sini kita akan temukan beberapa informasi. Nah, di sini kita lihat informasi jika kita belum melakukan absen ya. Nah, nanti di sini akan ada keterangan, perhatian Anda belum melakukan absen untuk hari ini ya. Nah, di sini sama untuk level pegawai yang sebelumnya ya, atau bawahan. Nah, di sini perbedaannya hanya ada di sini ya. Nah, nanti di sini akan ada daftar pegawai yang menunggu verifikasi laporan. Nah, misalnya di sini ada Muhammad Uwais, ada jumlah dua laporan yang akan kita verifikasi ya. Nah, nanti di sini kita bisa langsung verifikasi sekarang. Kita langsung coba klik. Nah, nanti kita di sini bisa cari data pegawainya ya. Di sini kita cari untuk Muhammad Uwais ya. Kemudian kita cari tanggalnya, misalnya untuk tanggal hari ini. Lalu di sini hingga tanggalnya kita bisa pilih untuk hari ini juga. Lalu di sini statusnya bisa kita pilih ya, mau proses, diterima atau ditolak. Misalnya kita mau cari yang mau kita proses ya. Kalau sudah silakan ditampilkan. Nah, maka kalau misalnya datanya ditemukan, maka di sini akan muncul ya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat di tanggal 28, kemudian kegiatannya adalah menyusun agenda rapat tahunan, outputnya agenda, kemudian satuannya dokumen. Lalu di sini waktunya kita bisa lihat, lama pengerjaannya adalah 240 menit, statusnya proses. Nah, misalnya kita diterima ya, ini boleh kita ganti verifikasinya menjadi diterima. Kemudian nilainya kita bisa pilih, misalnya di sini saya kasih nilai, misalnya kita beri nilai adalah 85. Kemudian keterangan atau catatannya diisi boleh, dikosongin juga boleh ya. Misalnya yang ini sama kita terima juga, kemudian nilainya kita kasih 80 ya. Kemudian di sini kita beri catatan, misalnya bagus, lanjutkan seperti itu ya. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik simpan penilaian. Nah, setelah penilaian kita lakukan ya, maka akan ada pesan tadi berhasil diverifikasi. Kita buktikan dengan mencari datanya kembali ya, Muhammad Uwais. Kemudian pilih tanggalnya, misalnya saya mau tampilkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang. Lalu statusnya proses saya tampilkan. Oke, di sini kalau misalnya kita tampilkan tidak ada data seperti ini, berarti kita sudah berhasil memverifikasi berkasnya ya, atau laporan kinerjanya. Kemudian coba kita ganti statusnya menjadi diterima ya. Di sini saya coba ganti diterima, saya tampilkan. Maka di sini kita bisa lihat. Nah, di sini saya sudah di sini kita sudah verifikasi laporan dari Muhammad Uwais ya, dimana yang tadi adalah tanggal 28, ada dua yang ini. Kemudian statusnya diterima, kemudian verifikasinya, lalu nilainya 85 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 80, lalu yang kedua ini kita beri catatan bagus, lanjutkan, seperti itu ya. Nah, nanti ini kita sudah berhasil untuk memverifikasi laporan harian karyawan ya, atau pegawai. Nah, ini untuk menu laporan bawahan ya. Nanti kita masuknya di sini boleh ya. Jadi untuk menu yang lainnya sama seperti menu bawahan yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian untuk kita sebagai atasan, kita bisa akses di laporan harian bawahan ya. Laporan bawahan, kemudian verifikasi laporan, ini kita akses ya. Lalu di bawahnya kita bisa lihat untuk riwayat laporan bawahan. Nah, nanti di sini kita bisa cari misalnya Muhammad Uwais. Kemudian di sini kita bisa pilih tanggal dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal sekarang saya tampilkan. Nah, maka di sini akan muncul ya, akan muncul
datanya. Nah, yang tadi sudah kita verifikasi adalah dua data ini, statusnya diterima, kemudian verifikatornya adalah Indrianti atau kita sendiri yang lagi login ini. Seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini beginilah cara untuk memverifikasi laporan bawahan ya. Nah, nanti kita akan tinggal lanjutkan untuk mencari bawahan yang lainnya, misalnya siapa namanya ya, nanti tinggal diketikkan kemudian pilih tanggal, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, kemudian ditampilkan ya. Nah, ini kita bisa cetak ya, bisa kita cetak. Nah, seperti itu ya, misalnya ini adalah bawahan yang kita sudah verifikasi tadi yang mau kita cetak, boleh seperti itu ya. Di sini ada untuk tanda tangan atasan penilai, kemudian di sini pembuat laporan ya. Nah, jadi beginilah cara untuk memverifikasi laporan bawahan seperti itu. Nah, untuk menu yang lainnya sama yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, silakan di logout kalau misalnya sudah memverifikasi laporan bawahan. Oke, jadi sampai sini mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.